Juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia Hasto. cerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai hari ini orang yang Bung Parno. Jumpa kembali sahabat Garsida. Kali ini kita akan menyimak pernyataan yang sangat menarik dari para netizen, terutama Immanuel Ebenezer yang mengkritik Hasto terkait pernyataannya di mana dia menyampaikan bahwa ada upaya politisasi dan kriminalisasi terhadap dirinya pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan menurutnya itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, sedangkan Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Tentu netizen geram dalam pernyataan itu, dan juga netizen mengkritik terkait pernyataan Hasto yang katanya mewarisi semangat juang Bung Karno, semangat keadilan Bung Karno, dan berupaya untuk melakukan pengorbanan terhadap rakyat. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. 100% juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia bukan bercerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai hari ini orang yang Bung Parno. Bung Parno dia Parno ya, apa aja gitu. Jadi Bung Hasto ini bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno nasional. Ya kan? Karena Parno sekarang dia bisa tidur, sakit perut. Kalau kita kan senyum-senyum aja Mas Hasto. Udah lepas dari saya itu kan problem hukumnya sudah. Jangan ngomong lagi kriminalisasi dan sebagainya. Jangan bangun-bangun narasi malah menyesatkan dirinya dan partainya. Betul. Ini partai besar, partai ideologis. Betul. Gitu. Nggak mungkin hal-hal yang ideologis menjadi sesuatu yang seakan-akan menjadi rendah gitu loh, karena perbuatan personal gitu loh. Kemudian itu ada institusi, ada ikatan melekat di dirinya terkait dia sebagai sekjen partai, itu persoalan belakang. Banyak juga tuh orang ketua umum partai, berapa ketua umum partai itu yang ditangkap sama KPK. Biasa aja tuh. Semua juga dulu berpakai siapapun yang ditersangkakan tadi kepolisian, di KPK pasti kami akan bongkar. Pas pakai baju orang sakit perut tuh, diam. Lihat aja nanti, 1.000.000% saya sampaikan di sini. Nggak berani Hasto maafin ya. Tahukah kamu, PDIP adalah partai yang paling sibuk saat ini, sibuk dengan suatu hal yang mereka ciptakan sendiri, yaitu tentang pemecatan Jokowi. Tadinya PDIP berharap akan ada perlawanan dari Jokowi seperti melakukan orasi bersama pendukungnya atau Jokowi mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi PDIP dibuat kesal oleh Jokowi, karena Jokowi sangat santai menyambut surat pemecatannya, bahkan Jokowi terus kedatangan tamu penting di rumahnya. PDIP berharap jika Jokowi melakukan perlawanan, maka PDIP akan digambarkan sebagai pihak yang terzolimi, narasi yang selalu digunakan PDIP untuk menarik simpati rakyat. Setelah diacuhkan Jokowi, PDIP beralih membuat isu bahwa partai ini akan diganggu pada saat melaksanakan Kongres tahun 2025. PDIP seperti tidak belajar dari sejarah, bahwa rakyat saat ini sudah dewasa dalam berpolitik. Narasi yang mereka bangun untuk mendapatkan simpati rakyat justru menjadi jalan bagi partai banteng ini menuju kehancurannya sendiri. Mas Hasto mau menyamakan dirinya sama Bung Karno yang dipenjara memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Hasto. Bung Parno. Ya, Pak Soekarno tidak pernah menyuap ya kan. Anda memperjuangkan Harun Masiku, siap dipenjara mau menyamakan diri dengan Bung Karno. Ya, udah jangan kayak orang mabuk kekuasaan. Mas Hasto itu salah. Gak usah belaga jadi pahlawan patriot. Ya, hari ini Anda jadi tersangka, besok ditangkap. Wow. Ya, udah nggak usah mempengaruhi, membawa opini. Ya, tuh Anda beda dengan Bung Karno. Guys, Waduh. pernyataan lengkap Hasto saat ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Apabila dia dipenjara, dia bawa-bawa Bung Karno, karena Bung Karno juga pernah dipenjara, guys. Jadi mereka berdua ini mau disama-samain.
Oi, jauh. Jauh ya, jauh. Wow, Ya. santai bang, santai bang. Bung Karno di penjara karena melawan penjajah. Betul. Kau di penjara ya karena kau korupsi, menyuap, Menyuap. ya kan? Betul. Bung Karno di penjara karena dia membela bangsa. Dan Kau negara. di penjara ya karena kau merusak bangsa, Dan membela Harun Masiku ya Udah kan. membela Masiku. ya kan? Bung Karno tegar, Ah, hebat, wibawa. Kau tukang nangis, ya. Beda jauh, beda jauh. Jadi Beda nggak usah kau jauh. sama-samakan. Nangis. Kasusnya beda, ya. Ya. Jadi pengen dikasihani, tidak bisa bos, tidak bisa. Beda guys. Bung Karno proklamator, kau apa? Belum ada kau berjasa untuk negara. Bung Karno jasanya besar, jadi nggak usah disama-samakan, ya. Bung Karno itu idola saya. Hah? Kau mau jadi idola saya? Mimpi juga kau, ya. Anak-anak jenderal, gas terus. Pak Prabowo menghancurkan korupsi Indonesia. Bum, meledak bos. Ini judulnya Penjara Antara Pengorbanan dan Pengalihan. Jadi dalam sebuah video, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus dugaan suap PAW mantan calon anggota DPR RI dari PDIP Harun Masiku mengutip pernyataan Bung Karno tentang penjara sebagai jalan pengorbanan untuk cita-cita besar. Pak Hasto ini memang Soekarnois banget. Sampai-sampai kasus yang menimpa dirinya juga dihubungkan dengan pernyataan Bung Karno, meskipun beda konteks. Beda Disclaimer. konteks. Jadi Bung Karno, sang proklamator, dipenjara oleh penjajah Belanda karena menolak tunduk dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Penjara bagi Bung Karno adalah simbol perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan. Bung Karno rela kehilangan kebebasannya demi kemerdekaan bangsa. Sebuah pengorbanan yang tak ternilai harganya. Bung Karno tidak hanya masuk penjara, tetapi juga menulis buku-buku yang menginspirasi perjuangan rakyat Indonesia kala itu. Penjara bagi Bung Karno adalah universitas kehidupan, tempat ia menempa diri dan ideologinya. Sementara Pak Hasto tengah menghadapi tuduhan korupsi, Waduh. sebuah kasus yang jauh dari perjuangan kemerdekaan. Dan Penjara memalukan. dalam konteks ini merupakan konsekuensi dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, bukan pengorbanan demi cita-cita mulia. Jika Bung Karno masuk penjara karena melawan penjajah, Pak Hasto mungkin akan masuk penjara karena melawan integritas. Bayangkan jika Bung Karno bisa melihat ini dari alam baka sana. Mungkin beliau akan terheran-heran. Apa? Masuk penjara karena korupsi disamakan dengan perjuangan kemerdekaan? Bung Karno mungkin akan tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Nah, penjara itu bukan tempat untuk mencari simpati, tapi tempat untuk merenung dan memperbaiki diri. Ya tentu, kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan adanya tendensi politik dalam proses penetapan Pak Hasto sebagai tersangka. Namun, bukan berarti pula bahwa Pak Hasto benar-benar tidak terlibat dalam kasus ini. Seperti yang dikatakan Pak Jokowi, kita harus menghormati proses hukum. Betul. Harus Biarlah menghormati. hukum yang berbicara dan mengungkap kebenaran. Jadi, ketika Pak Hasto mengutip Bung Karno, mungkin kita perlu mengingatkan bahwa tidak semua yang masuk penjara melakukannya demi cita-cita besar. Ada yang masuk penjara karena melawan penjajah, dan ada juga yang masuk penjara karena melawan hukum. Perbedaannya, yang satu adalah pahlawan, yang lain, ya biarlah sejarah yang menilai nanti. Iya. Mungkin di masa depan kita akan melihat lebih banyak politisi yang mencoba mengutip pahlawan nasional untuk membenarkan tindakan mereka. Betul. Tapi ingatlah, rakyat tidak mudah dibodohi. Kita tahu perbedaan antara pengorbanan sejati dan pengalihan isu. Jadi, mari kita hormati perjuangan Bung Karno dengan tidak menyamakan pengorbanan beliau dengan kasus-kasus yang jauh dari semangat kemerdekaan.